Oke, sekarang kita ke Sosiologi 2018. Di sini teknologi internet mudahnya akses, saling berhubungan lintas negara, berarti lebih gampang, itu disebutnya dengan globalisasi. Kalau westernisasi itu ke barat-baratan, modernisasi dari tradisional ke modern. Kalau teknokrasi adalah pemerintahan yang pengambilan keputusan dipilih sesuai ahlinya. Jadi menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, itu dia ahli pada bidangnya. Kalau hegemoni itu suatu bangsa menguasai dunia. Oke, pada pendekatan interaksionasi simbolik, nah itu kan berarti dia adanya interaksi, komunikasi, terus nanti menimbulkan penafsiran, persepsi gitu kan, persepsi dan asumsi. Itu bisa disebut juga dengan penafsiran dari komunikasi. Jadi jawabannya yang A. Oke, nah para pekerja ini adanya di lebih ke kapitalisme. Konvensi garmen sibuk bekerja sesuai tugasnya. Jadi pemotongan sibuk memotong kain, tapi dia nggak tahu berikutnya diapain itu kainnya. Apakah dicuci, apakah dikasih pewarna gitu, dia nggak tahu. Nah, itu disebutnya dengan stereotip pekerjaan. Kalau marginalisasi, itu membatasi hak kelompok tertentu. Misal, perempuan nggak boleh bekerja jadi pilot gitu misalnya, itu marginalisasi. Kalau perjuangan kelas itu lebih ke kalau di teori kapitalisme atau sosialisme kita mengenalnya proletar dan burjuis gitu ya. Nah, itu kaum buruh dan penguasa. Jadi dia punya kepentingan yang bertolak belakang dan kaum buruh biasanya berjuang gitu untuk apa namanya? Memperjuangkan haknya dan kepentingannya gitu. Itu disebutnya perjuangan kelas. Kalau kesadaran palsu itu ke kapitalisme. Jadi kita secara nggak sadar, kita itu melakukan eksploitasi besar-besaran antar kelas. Yang kaya bisa mempekerjakan buruh dan menjadikan, bahkan kalau secara teori itu lebih ekstrimnya adalah buruh itu di sebagai objek gitu. Jadi kalau kesadaran palsu itu kita tidak sadar kita terjebak dalam kapitalisme. Ketika uang kita bisa beli semuanya, kita bisa eksploitasi semuanya, terutama mengeksploitasi kelas-kelas yang lebih rendah. Kalau alienasi itu adalah keterasingan. Jadi buruh itu sebagai sarana eksploitasi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi buruh buruh itu yang seyogianya dia sederajat gitu kan, dia jadi terasingkan. Bahkan kadang-kadang harga barang apa yang dikerjakan sama buruh dengan penghasilannya itu tidak sesuai gitu. Makanya ada istilah kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu. Oke, lanjut. Julie adalah seorang petugas kepolisian dan juga seorang ibu rumah tangga. Nah, dia selalu kemanapun pergi dianggap sebagai seorang polisi. Nah, itu disebutnya dengan master status. Ini dia. Jadi master status itu di sini ada dijelasin status that has exceptional importance for social identity, often shaping a person entry life. Jadi dia mengesampingkan identitasnya sebagai ibu rumah tangga karena ada identitas yang lebih dominan yaitu sebagai petugas kepolisian. Oke, sekarang ke 50. Stratifikasi tertutup ditemukan pada masyarakat yang memiliki karakteristik tertutup loh ya, kemudahan untuk berlangsungnya perkawinan endogami atau satu jenis. Dalam hal ini etnis ya. Oke, walaupun berasal dari keluarga petani miskin di desa terpencil, dia berhasil lulus kuliah, berarti orang tuanya petani ya, dan dia anaknya sebagai manajer. Nah, ini disebutnya dengan antar generasi. Kalau intragenerasi masih di dalam generasi itu. Nah, nanti spesialisasinya lebih spesifik lagi itu ada dua. Ada horizontal, ada vertikal. Kalau horizontal itu dia yang sama nih, misalnya eh, dari menteri menteri A gitu, misalnya menteri keuangan gitu, tiba-tiba dia jadi menteri pendidikan gitu. Itu horizontal karena jabatannya setara. Tapi kalau vertikal dari yang lebih rendah misalnya staff jadi direktur gitu. Nah, tinggal naik atau turun. Kalau naik berarti jabatannya lebih tinggi atau statusnya lebih tinggi, kalau turun statusnya lebih rendah.
Berikut ini adalah tantangan ancaman oleh adanya keberagaman atau kemajemukan kecuali ya, berarti yang positif. Munculnya prasangka itu kan jelas iya, tantangan. Persaingan iya, dominasi politik ekonomi iya, diskriminasi iya, berarti jawabannya yang C. Oke, 53. Hubungan antara kelompok buruh dan pengusaha tidak selalu harmonis. Nah, konflik antara buruh dan pengusaha itu dikategorikan sebagai konflik vertikal. Nah, terus bedanya mas sama oposisional gitu. Kalau oposisional itu dia pola negativistik. Jadi dia selalu menganggap seseorang itu selalu salah, selalu negatif, selalu rencananya jelek gitu ya, tanpa melihat itu rencananya, tanpa menilai terlebih dahulu atau meneliti terlebih dahulu, tanpa mengkaji lebih dahulu, itu rencananya baik atau buruk gitu. Jadi pokoknya selalu mengimage seseorang atau sekelompok orang atau sebuah pihak itu dengan pola negatif. Oke. Salah satu faktor mendorong terjadinya perubahan sosial dari dalam masyarakat itu sendiri ya, berarti adanya konflik di dalam masyarakat dong. Kalau segregasi keluarga itu adanya upaya memisahkan, berarti dari luar dong gitu ya, bukan dari dalam. Oke, upaya mengatasi menanggulangi anak jalanan tidak mudah. Nah, dia melakukan penelitian dengan teknik pengamatan terlibat, itu bisa. Partisipan observation kan dia berarti terlibat langsung kan. Nah, pendekatannya bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Oke, lapas dikategorikan sebagai institusi total. Jadi institusi total itu resosialisasi secara radikal atau secara menyeluruh gitu, secara ketat atau mendoktrin gitu, mengubah perilaku melalui pengisolasian dari masyarakat serta terstandarisasi oleh aturan-aturan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Itu betul ya, jadi sama-sama benar dan dia berhubungan. Pembedaan sosial atau diferensiasi sosial itu ke dalam golongan secara horizontal dan tidak memunculkan tingkatan secara hierarkis. Dia benar ya. Diferensiasi sosial menyebabkan perbedaan peran sosial itu salah. Perbedaan peran sosial dalam masyarakat menyebabkan power versus privilege itu disebut dengan stratifikasi. Oke, 58. Nisa mahasiswi sosiolog, dia mencintai musik, setiap hari baca, belajar, dan mengarang lagu gitu. Nah, berarti ada reference group atau jadi referensi atau jadi idola atau jadi acuan gitu ya. Nah, acuannya siapa ya? Kelompok pemusik itu. Makanya jawabannya yang D, yang nomor 4. Sebagai sebuah institusi pendidikan, universitas harus dapat mengumpulkan mandiri, yang bekerja sama, menguasai keterampilan, dan lain-lain. Nah, ini tercangkup dong dalam nilai pendidikan itu sendiri dan tujuan pendidikan. Kalau status pendidikan itu enggak, itu bicara sarjana atau lulusan SMA gitu. Kalau kurikulum terselubung itu dia yang tidak tertulis gitu. Jadi dia kurikulum terselubung jadi dia eh, itu adalah cara-cara yang tidak tertulis, tapi dia bisa meningkatkan pemahaman dari pendidikan itu. Contohnya apa? Misalnya guru datang rapih nih, rapih, bersih, parfuman gitu kan. Terus datang mukanya fresh, dia ngajar gitu kan. Kan seolah-olah jadi mood belajarnya naik gitu. Nah, terakhir nomor 60 ya, sindikat pencurian ikan laut di Indonesia, narkoba, narkoba dan pencurian kendaraan bermotor. Nah, ini kita harus tahu, ini kan udah pencurian narkoba gitu ya, itu kan udah pasti kejahatan. Nah, kejahatan itu udah pasti penyimpangan, karena kejahatan itu adalah tindak kriminalitas. Tapi penyimpangan belum tentu kejahatan, atau belum tentu dia kriminal. Contohnya apa? Misalnya ada orang kelainan emosional, misalnya orang emosional. Nah, itu kan penyimpangan kan. Dia tidak bisa mengendalikan emosi. Tapi kalau dia hanya nonjok-nonjok, misalnya nonjok-nonjok lemari dia, nonjok-nonjok baju, itu nggak apa-apa. Tapi begitu dia nonjok orang, ngelukain orang, ngebunuh orang, baru itu disebut kriminalitas. Jadi, untuk nomor 60, jawabannya 1 dan 3. Sekian untuk simak tahun 2018, dan jangan lupa kalau ada yang salah, tolong dikoreksi.